Malam ini mancing di rawa, teman-teman. Untuk video mancingnya besok baru bisa saya unggah. Ini sedang istirahat sambil bakar talas dan bakar singkong. Ini tempat yang pas untuk sejenak membuat telinga istirahat. Suara jangkrik dan kodok yang terdengar lirih seperti nyanyian sunyi di tempat sepi. Teman-teman sudah tahu belum bedanya sepi dan kesepian? Sepi itu keadaan penuh dengan campur aduknya perasaan. Sedangkan kesepian keadaan tanpa perhatian. Sedang berada di keramaian pun, seseorang bisa merasa kesepian. Sebab saat ia merasa tak dimengerti, pada saat itu juga ia akan merasa hidupnya sepi. Itu sebabnya tidak semua orang yang sedang ada di tempat sepi itu butuh teman. Mungkin sedang ingin sendiri, sedang ingin menikmati kesendirian, sedang ingin mengangan-angan suatu hal. Saya suka di tempat-tempat sepi seperti ini. Kalau di tempat gelap, sepi, dan sendiri begini, untuk teman-teman biasanya apa yang mengganggu perasaan? Penampakan hantu pasti. Penampakan hantu pocongan, kuntilanak, dan teman-temannya. Mungkin teman-teman yang sedang nonton video ini sampai saat ini masih yakin bahwa pocongan adalah jelmaan makhluk halus. Keyakinan itu muncul karena jelas didasari atau disebabkan dari penampilan pocongan dalam cerita hantu yang sosoknya terbungkus kain kafan, seperti jenazah yang akan dimakamkan. Saya akan berikan bukti lain yang siapa tahu ini bisa dijadikan sebagai tambahan pegangan pengetahuan. Saya akan berikan fakta lain dari cerita hantu yang dituturkan turun-temurun ini, yakni hantu berkain kafan yang dinamai pocongan. Tapi sebelum saya sampaikan lebih jauh fakta lain dari hantu pocongan ini, ada yang ingin saya katakan lebih awal, yakni makhluk di luar alam manusia itu ada, dan percaya pada yang gaib tanda manusia yang bertakwa. Kita semua harus percaya pada yang gaib. Tapi percaya pada tahayul itu dosa, dan yang tahayul dengan yang gaib tipis bedanya. Jangan sampai ingin bertakwa tapi malah dosa karena terjerumus percaya pada tahayul yang diceritakan para orang tua turun-temurun, termasuk cerita hantu-hantuan. Soal cerita hantu kan banyak orang yang mengaku katanya melihat hantu dengan mata kepala sendiri. Ada kan yang seperti itu? Banyak malah. Orang yang seperti ini bukan orang yang oleh Tuhan diberi anugerah mampu menyibak tabir gaib. Ini bukan orang yang punya kelebihan, tapi ini orang sakit, jiwanya yang sakit, akibat gangguan saraf di kepala, yang membuat ia berhalusinasi. Yang bisa digunakan untuk melihat makhluk di luar alam manusia itu batin, bukan mata dengan seluruh perangkat lensanya. Mata manusia bisa digunakan untuk melihat benda yang terpapar cahaya, sedangkan mata batin lebih maksimal kondisinya pada saat mata dalam keadaan terpejam. Ini saya coba jelaskan dengan sederhana dan singkat, bedanya mata kepala dan mata batin. Semoga bisa dimengerti. Saya akan mulai cerita tentang fakta lain dari sosok hantu terbungkus kain kafan, yakni pocongan.
saya baca dari buku sejarah yang ditulis oleh Kiai Agus Sunyoto, buku yang isinya banyak foto dan segala pernik bukti peninggalan sejarah. Karena sejarah bagi beliau harus logis, jelas asal-usulnya, buktinya, dan rujukannya. Itu yang membuat saya tertarik membacanya, untuk dijadikan tambahan pegangan pengetahuan. Sebab buku sejarah lain, terutama yang berkaitan dengan sejarah leluhurnya orang Jawa di zamannya, banyak yang isinya seperti membaca buku dongeng, seperti membaca buku silat Wiro Sableng. Orang terbang-terbangan, sakti-saktian, bertapa, pindah tempat dalam sekejap, keris pusaka sakti, dan semacamnya. Di buku yang ditulis Kiai Agus Sunyoto tidak, bahkan kata demi kata dan nama tokoh pelaku dalam sejarah pun diteliti oleh beliau. Contoh nama Arok. Kata Arok dalam bahasa Jawa Kawi artinya kelahi. Arok apabila ditambah satu huruf konsonan dan satu huruf vokal, yakni ca di depannya, menjadi carok yang artinya berkelahi. Sedangkan Ken itu gelar atau marga. Jadi nama Ken Arok beliau tidak yakin masa ada orang tua menamai anaknya kelahi. Yang seperti itu sampai beliau teliti. Dalam bukunya, Kiai Agus Sunyoto memaparkan dengan bukti-buktinya hampir seluruh cerita tahayul yang ada di Jawa, masyarakat dari negeri Campa yang membawanya ke Jawa. Termasuk cerita makhluk berkain kafan yakni pocongan. Itu dongeng, bukan jelmaan-jelmaan. Masyarakat dari negeri Campa yang membawa cerita itu ke Jawa. Juga tahayul suara tokek, masyarakat dari negeri Campa yang membawa cerita itu ke Jawa. Kitab Primbon juga dari mereka cikal bakal pemikirannya. Kata Kiai Agus Sunyoto dalam bukunya, masyarakat di Jawa sebelum datang orang-orang dari negeri Campa tidak kenal hantu, makhluk di luar alamnya. Yang mereka kenal makhluk raksasa dewa-dewa. Dan semuanya itu tidak menghantu, dalam artian hadirnya dalam pikiran tidak membuat hatinya merasa ketakutan. Semua kembali ke teman-teman. Mau percaya sama tetangga yang gemar cerita dedemit, silahkan. Mau percaya ke sejarawan yang perlu meneliti, perlu biaya kesana kemari demi untuk suatu bukti sejarah, ya silahkan. Sebab begini, karena tidak semua cerita turun-temurun itu kebenaran teman-teman. Maksudnya itu, suatu cerita kebenaran kejadian di masa lalu atau cerita rakyat di ranah sastra tutur. Itu sebabnya ada sejarawan, entah dengan biaya sendiri atau biaya negara untuk meneliti. Oh ya, cerita rakyat dan sejarah itu beda teman-teman. Sejarah itu harus ada bukti rujukan, prasasti dan peninggalan-peninggalan lain. Sedangkan cerita rakyat itu hasil karya karangan untuk cerita yang dituturkan. Bisa cerita berisi pesan moral, cerita sindiran, juga bisa cerita hiburan masyarakat di zamannya. Kalau cerita rakyat difilmkan terus dianggap terjadi benar dulunya, ya yang nonton atau yang dengar cerita yang keliru. Sering seperti itu, nonton film bertema cerita rakyat, salah paham terus disambung lidahkan. Cerita hantu-hantu dari teman atau tetangga, cerita dari orang paling demit paling halus itu, coba dengar. Makin lama didengar, makin mirip cerita dalam film Susana yang difilmkan dari cerita rakyat. Cerita rakyat, cerita dongeng masa lalu di ranah hantu memang banyak yang lalu dikatakan sebagai jelmaan. Genderuwo misalnya, awalnya cerita ini kan cerita dongeng siluman air. Nama resminya Gandareva.
Lalu namanya berubah jadi kejawa-jawaan, yakni genderuwo. Jailangkung itu kan kesenian dari negeri Tiongkok, bernama Cailangkong. Bicara seperti ini, memaparkan fakta lain dari cerita masa lalu di ranah hantu, pasti terus dituduh tidak percaya pada yang gaib. Saya pun maklum, karena banyak masyarakat sudah terlanjur gemar pada hantu-hantuan dan demit-demitan. Dan mungkin kadung cintanya pada dedemit, sampai-sampai demit pun difitnah. Kuntilanak yang sudah pernah kena fitnah, lagi butuh duit, kebetulan disuruh jaga warung. Duitnya orang belanja diuntit, lalu metik daun nangka. Paginya cerita, semalam ada perempuan belanja, pakai baju putih, duitnya berubah jadi daun nangka. Aduh, gemparlah desa. Sudah hampir pagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi besok di video berikutnya.